Ya pemirsa, catatan siang kali ini mirisnya kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang diduga dilakukan oleh sindikat penggelapan kendaraan. Melalui video amatir yang direkam anak korban, terungkap detik-detik saat bos rental Ilyas Abdurrahman tertembak. Kini setidaknya ada 4 pelaku yang ditangkap oleh polisi. Maling mobil, maling mobil! Inilah detik-detik saat korban dan anak korban mulai melacak keberadaan mobil yang disewakan mulai dari Pandeglang, Banten. Awalnya, korban mulai mengkonfirmasi keberadaan kendaraannya kepada pelaku, namun direspon dengan acungan senjata api oleh pelaku. Polisi menemukan selongsong peluru 9 mm di lokasi kejadian. Ilyas Abdurrahman ditembak mati saat berupaya mengambil mobil miliknya yang dibawa kabur. Sementara rekan komunitasnya tertembak di bagian bahu dan dilarikan ke RSCM guna perawatan. Sebelumnya, anak bos rental mobil yang menjadi korban penembakan mengaku sempat meminta bantuan polisi untuk mendampingi dirinya dan tim mengambil mobil yang sudah dibawa orang lain. Saat itu, polisi Cinangka menolak meskipun anak korban sudah mengatakan bahwa pelaku bersenjata api. Ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP, jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa, itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Namun Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan membantah adanya penolakan permintaan pendampingan itu. Namun pelapor dinilai tergesa-gesa dan tak menunjukkan surat kendaraan saat dimintai bukti legalitas kendaraan oleh polisi yang bertugas piket jaga saat itu. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang... Ya pemirsa, res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menjadi saksi tewasnya bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga situasi terakhir dari titik lokasi tersebut? Reporter Rizka Sasabila akan menunjukkan kepada Anda. Res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak ini merupakan lokasi kejadian penembakan bos rental mobil pada 2 Januari dini hari yang lalu. Adapun lokasi kejadian ini sendiri bisa saya gambarkan ini tepat berada di salah satu minimarket yang tidak jauh, yang masih berada di area rest area ini sendiri. Adapun jika dilihat lokasi rest area ini sendiri juga cukup ramai pada saat saya mengabarkan, yang mana beberapa pengunjung ini juga tidak tinggal terlalu lama di rest area ini sendiri, yaitu biasanya mereka hanya melakukan pengisian bahan bakar, kemudian sekedar berbelanja pembekalan di minimarket yang ada di lokasi rest area ini sendiri. Adapun lokasi yang ditunjukkan ataupun di layar kaca Anda ini merupakan salah satu tempat penembakan itu terjadi. Sudah nampak garis polisi di lokasi kejadian. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti 5 selongsong peluru dan 1 unit kendaraan roda 4 yang ditinggalkan pelaku di pinggir jalan tol.
Usai melakukan pengejaran terhadap para pelaku, petugas telah mengamankan sejumlah pelaku termasuk oknum terduga TNI yang terlibat, sembari memburu pelaku lain yang masih buron. Dari pelaku ini memang sudah ditangkap. Salah satunya ini diketahui merupakan anggota oknum TNI Angkatan Laut, yang mana pelaku ini juga telah ditangkap dan juga diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Adapun mengenai penangkapan dan juga penahanan tersebut juga telah dibenarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang mana nantinya oknum TNI yang terlibat tersebut nantinya akan diproses secara hukum. Adapun pelaku lainnya juga telah ditangkap pada Jumat kemarin, tepatnya 3 Januari 2025, yang mana pelaku berinisial AS ini berperan sebagai ataupun dialah yang menyewa mobil dari milik korban itu sendiri, yang mana kemudian dipindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik rental mobil tersebut. Dari Tangerang, Rizka Sasabila, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Danpuspomal membenarkan bahwa terduga pelaku penembakan bos rental mobil merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara Kapolda Banten mengungkap adanya ketidakprofesionalan anggotanya dalam menerima laporan pemilik rental mobil yang meminta pendampingan. Kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang Merak semakin terai. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspobal membenarkan terduga pelaku penembakan bos rental mobil merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Ya. Terduga pelaku sudah diamankan di Puspobal, dan Puspobal berjanji akan memproses hukum anggotanya jika terbukti melanggar pidana. Pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana sampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah kepada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan nanti akan kami dalami lagi, sehingga peristiwa ini betul-betul akan menjadi terang. Yakinkan kepada kami bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Kapolda Banten pun turut mengungkap adanya ketidakprofesionalan anggotanya dalam menerima laporan pemilik rental mobil yang meminta pendampingan. 3 anggota polisi akan ditindak tegas secara etika. Sanksinya mulai dari demosi hingga pemecatan tidak dengan hormat. Dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Ini adalah dugaan pelanggaran, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik. Ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ.
Sebelumnya, petugas mengamankan 4 terduga pelaku yang terdiri dari warga sipil dan oknum anggota TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, penggelapan mobil rental menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya merugikan pemilik usaha rental, namun juga meresahkan warga. Berikut sederet kasus penggelapan mobil yang ada di Indonesia yang sempat menjadi sorotan. Maraknya penyalahgunaan senjata api hingga merenggut nyawa warga sipil tak hanya sekali terjadi. Mengapa akhir-akhir ini banyak terjadi penyalahgunaan senjata api? Bagaimana memastikan kasus seperti ini tak kembali terulang? Maraknya peristiwa penyalahgunaan senjata api mengusik rasa aman masyarakat. Lalu muncul banyak pertanyaan di publik. Sebenarnya seperti apa sih regulasi penggunaan senjata api bagi aparat? Merujuk pada pasal 1 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010, jelas diatur jenis senjata api yang digunakan TNI sebagai tugas pertahanan negara serta penegakan hukum. Di pasal 26 Permenhan itu turut pula mengatur penggunaan senjata api militer oleh instansi di luar Kementerian Pertahanan dan TNI. Disebutkan senjata api dapat digunakan sebagai alat pengamanan, kegiatan olahraga menembak, koleksi, dan kepentingan ilmiah. Sementara itu, aturan penggunaan senjata api oleh Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Dalam pasal 47 diatur penggunaan senjata api digunakan bila diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Bahkan pasal 48 juga meminta polisi untuk mengikuti prosedur sebelum menggunakan senjata api. Salah satunya dengan menyebutkan diri sebagai petugas Polri dan memberi peringatan secara jelas. Meski sudah jelas diatur, lalu mengapa penggunaan senjata api yang tak sesuai aturan masih marak terjadi? Mesti dievaluasi benar menurut saya, Pak. Karena orang berbeda kalau mereka itu megang senjata atau tidak megang senjata, diberikan kekuasaan atau tidak punya kekuasaan. Jadi itu faktor akhlak, kalau mohon maaf, faktor mental. Nah, ini mesti dievaluasi, dilihat psikolog orang tersebut. Karena kejadian-kejadian seperti ini karena salah satu faktor menurut saya, karena dengan gampangnya memberikan senjata. Jadi senjata kepada, betul kita hak bagi TNI, bagi polisi, tapi diberikannya itu kalau keluar bagaimana kalau dia tidak diberikan? Diberikan di waktu dinas saja, kalau di luar dinas tidak, itu yang mesti kita evaluasi menurut saya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Di tengah maraknya aksi penyalahgunaan senjata api, berbagai seruan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api di setiap instansi mulai bermunculan. Salah satunya dari Menteri HAM Natalius Pigai yang menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan penggunaan senjata api. Akankah kasus penyalahgunaan senjata bisa dihindari? Sederet peristiwa penembakan yang terjadi di awal tahun 2025 menimbulkan keresahan dan rasa takut bagi masyarakat. Hal ini memunculkan desakan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan penggunaan senjata api. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas insiden penembakan di res area tol Tangerang Merak dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Apalagi negara hukum seperti Indonesia, regulasi apapun penting. Yang paling penting itu yang memanfaatkannya, yang menggunakannya, berarti individunya, oknumnya. Bagaimana ketika memberikan perizinan kepada orang sipil biasa yang menggunakan senjata? Apakah sudah melalui sebuah prosedur yang pasti? Misalnya tentang psikologi, jejak kriminalnya. Apakah clean and clear dari soal surat kelakuan baiknya? Kemudian dari sisi psikologinya sudah diukur secara baik atau belum? Bagaimana ukurannya? Kan itu penting juga. Jadi tidak hanya sekedar karena dia membutuhkan sebuah pengamanan yang pasti sehingga kita harus memberikan izin agar dia menggunakan, atau tidak hanya sekedar karena negara memberikan jaminan kepastian kepada dia kemudian kita berikan senjata, memberikan izin untuk dia gunakan senjata. Tidak sekedar itu. Tapi bahwa yang menggunakan senjata itu harus memastikan dari knowledge-nya, kemampuan pengetahuannya, kemudian kemampuan skill dalam penggunaan senjatanya, kemudian mental dan moralnya juga harus dipastikan. Menanggapi seruan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi meminta setiap instansi untuk melakukan pembedahan aturan. Saya menyarankan seandainya ada evaluasi itu ya. Nomor satu, kalau untuk yang TNI itu yang dievaluasi adalah senjata api itu yang dipakai oleh TNI itu sebaiknya hanya untuk perang. Dan apabila dia pas lagi lepas dinas, senjatanya tidak boleh dibawa. Saya pernah ke Jepang ya itu. Tentara di sana itu kalau dia mau ke kota, dia harus lepas pakaian sipilnya dan senjatanya ditaruh sehingga tidak ada lagi militer yang di tempat keramaian bawa senjata api itu. Kalau itu dilarang itu otomatis akan sangat sedikit itu penyalahgunaan TNI, oknum TNI ya di dalam kasus-kasus kejahatan selangkah ini. Nah, untuk polisi, solusinya adalah robah sistem kesenjataan polisi. Polisi senjata organiknya hanya senjata yang untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Senjata membunuh hanya untuk tugas polisi yang khusus menghadapi ancaman yang berat. Kemudian untuk perbakin juga demikian juga hanya boleh di lapangan. Lantas, perlukah evaluasi penggunaan senjata api ini? Akankah kasus penyalahgunaan senjata bisa dihindari? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dua anak Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak, menangis terseduh usai konferensi pers bersama Kapolda Banten dan Pangko Armada Republik Indonesia. Dan mereka juga terisak karena merasa kepolisian dan TNI Angkatan Laut justru menyudutkan pihak korban dengan menyebut penembakan ayah mereka adalah buntut dari pengeroyokan. Rizky dan Agam menegaskan bahwa mereka tidak mengeroyok pelaku dan memiliki buktinya. Saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah di dada saya. Sampai ada saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Mengingat kembali peristiwa penembakan yang berujung kematian ayahanda,
sangatlah menyakitkan bagi Rizky dan Agam. Apalagi mereka merasa penjelasan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya Deni Hendrata justru seakan menyalahkan korban dan timnya. Dalam konferensi pers, Kapolda Banten dan Pangko Armada menyebut penembakan merupakan buntut dari pengeroyokan oleh pihak korban. Sehingga pelaku yang merupakan tentara terlatih hanya punya dua pilihan, kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Namun Rizky dan Agam membantah kronologis versi aparat. Jadi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli dan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Dua anak korban juga mengaku sudah menceritakan pada polisi bahwa pelaku membawa senjata api. Tetapi respons petugas sungguh mengejutkan. Mobil kan saya bilang dekat dari polsek ini sekitar 3 km. Dan dia tuh kita sudah ditodongkan pistol. Kita padahal sudah menawarkan persuasif untuk ngobrol baik-baik. Tapi yang mengaku oknum anggota TNI AL ini, minggir kamu kalau nggak saya tembak. Tenang Pak, kata orang tua saya, ayah saya. Kita ngobrol dulu di sini, ini mobil rental. Setelah itu dia menabrakkan kita waktu di Saketi, kita telah terjatuh kan. Tiba-tiba itu kabur. Seperti itu. Jadi pas waktu saya konfirmasi ke anggota piket, kamu kesana aja susulin mobil kamu, kata dia. Nanti kalau itu penyelesaiannya di sini. Jadi saran dari yang petugas piket pada saat kita sudah mendapatkan penolakan itu sangat tidak masuk akal ya. Padahal kita sudah infokan bahwa mobil kita yang dibawa kabur itu memiliki senjata api, tapi kita sendirilah yang suruh mengambil mobil tersebut. Bahkan ketika sudah diambil dari Polsek Cinangka tersebut, lalu menyarankan untuk membawa lagi ke Polsek Cinangka, baru diproses seperti itu. Ada pertanyaan dari anggota piket, ciri-cirinya seperti apa pistol itu? Saya kan awam dalam masalah pistol-pistol ya. Saya bilang itu kayak warna hitam, kayak airsoft kan. Terus ya udah kamu susul aja ke sana. Terus gimana Pak? Dia kan bawa pistol. Paling juga itu cuma pistol bohongan, kata anggota piket saat itu. Rizky dan Agam juga heran, Kapolda serta Pangko Armada percaya keterangan pelaku bahwa mereka telah membeli mobil korban, yakni Honda Brio seharga 40 juta rupiah. Jadi gini Kak, logikanya, mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk menodongkan pistol Kak. Seperti itu kan, berarti itu kan udah sindikat, termasuk menurut saya ya. Karena tidak ada mobil Brio yang saya beli waktu itu 180 juta, di harga 40 juta Kak. Kalau dia beli bener nggak mungkin dia dapat pengawalan senjata api saat jam 2 malam. Seperti itu. Rizky, Agam dan keluarganya berharap Panglima TNI dan Kapolri mengawal kasus penembakan di Tol Tangerang Merak yang menewaskan Ilyas Abdurrahman. Jika memang terbukti ada pelanggaran oleh aparat, keluarga menuntut orang tersebut harus dipecat dan dipenjara. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.